Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Nanti nggak jawab salam tuh. Podcast pertama nih di YouTube dari ngobrol-obrolan, ngobrol santai ngalor ngidul, yang penting ngobrol. Yuhu. Kalau gue kayak ibu mau ke pasar dong. Kita di sini ada siapa aja, Ki? Oke, di sini kita udah punya banyak bintang tamu nih. Anjay bintang tamu. Bintang-bintang di laut. Baru juga YouTube pertama ya, bintang tamunya udah banyak. Dari yang nggak terkenal, lagi. dari yang nggak terkenal sampai Kalau yang gimana terkenal banget. Ina lu gimana Ina? Ina pakai kerudung, tangannya tangan pendek, Ki. Temen kita aneh-aneh semua, Ki. Tuh, ada Karina dengan backgroundnya baju-baju. Gue mau ngikat ini tapi tangan gue pendek. Ada juga Rafli tuh dengan di mana tuh, Ceng? Di Gunung Fuji. Iya, iyalah. Sananya Kacanya diinjak. Gede Pangrango. Sombong banget lu, Ceng. Enggak, ini ngambil dari Google gua fotonya. Jelas banget ini emang hari ini. Jadi kalau Aceng tuh udah pernah ngobrol sama kita ya, Ki, di podcast kita. Ya ini pertama kali Seru tuh banget tuh sama ngobrolannya. Ina sama Karina, gue baru pertama kali ngobrol nih. Lu baru pertama kali Belum pernah lu ngobrol. kenalan dulu dong. Lu kenalan dulu, makanya. Halo. Halo. Halo, dengan siapa di mana? Burung-burung apa yang bisa pede? Ini jorok ya ngomongin burung. Jorok Apa ya Mas Karyo ngomongin burung. Mas kalian lagi. Emang otak lu aja yang jorok, Nak. Soalnya Emang Eki yang dia- ngomong, jadi bawaannya dewasa netting banget. aja gitu gue. Tapi gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Udah baik ya? Baik buat Dompet teman-teman. aja kayaknya sih yang nggak baik. Ya semuanya ya. Dompet. Bukan lu doang itu mas. Asik langsung Iya kan? ya. Curhat nih. Curhat dong. Kalau ngomongin dompet tuh Situasi semuanya kayak gini. pengen curhat pasti. Tom, Curhat apaan, Ki? Masalah hidup gue udah banyak. Aduh. Lu mau gue curhatin tentang apa nih? nggak usah lah. Tom, Nggak usah ya. Tom. Oi. Kita kan Kenapa? bikin di rumah masing-masing ya Tom. Iya, betul itu, Ki. Ya tujuannya kan pertama kali kita bikin podcast itu menjaga kewarasan. Karena Iya, betul. gara-gara pandemi COVID-19 ini kita nggak boleh keluar rumah. Tapi gimana caranya biar kita dituntut untuk tetap kreativitas. Jadi salah satunya itu kita bikin podcast lah awalnya, namanya Ngobrol-Obrolan. Nah dari situ kita mulai kembangin, udah ada berapa podcast, ya ada 4 podcast. Itu teman-teman bisa dengar di Spotify. Cari aja namanya Ngobrol-Obrolan. Nah kali ini Ngobrol-Obrolan bakal ngobrol virtual langsung dengan pakai video ya, bukan pakai video. Nah di sini kita udah punya nggak banyak sih, kita udah undang beberapa teman kita yang rencananya kita mau ngobrol, baru rencana aja, nanti ngobrol apa enggak. Baru Iya, rencana nggak tahu ya. juga, Ki, ya, apa yang diobrolin. Baru rencana aja. Nggak tahu obrolannya nyambung apa enggak ini. Jadi kita ini Tapi juga ngobrol santai. Jadi kita ngobrol ini ada yang satu tinggal di Citayam, satu tinggal di Pasar Minggu, satu tinggal di Depok, satu nggak punya rumah. Gembel dong. Nah satu lagi kebetulan spesial banget nih. Waktu itu kita udah sempat ngobrol di Enggak. podcast juga. Jadi dia itu tinggal di mana tuh, Meh? Lupa gue. Mozambik Di apa? tempatnya Pak Uncle apa? Paman Sugiono. Bokep tuh pasti. Yoi. Di tempatnya Astagfirullahaladzim. Paman Sugiono. Padahal dia sebelum Ya ke Jepang, Allah. dia tuh sebelum ke Jepang tuh badannya gemuk loh, keker gitu. Asli. Cuma kayaknya pas ke Jepang itu kebanyakan kayaknya ya. Jadi Diporsir Apa terus, yang- Ki. Diporsir terus. Ike kimochi. dikeluarin terus, Ya Allah. dikeluarin terus kayaknya. Iya. Apanya? Apalagi dapatnya sama dekat kan, apalagi dia udah dekat sama Uncle Sugiono. Hasratnya mau muncak mulu tiap hari. Tapi emang ngeri ya, fitnah akhir zaman itu emang ngeri banget. Waduh. Waduh. Berat banget nih obrolannya. Obrolannya dewasa ya. Sorry. Anak kecil nggak bisa ikutan. Aduh, nggak paham lagi.
Tapi ngomong-ngomong pandemi 19 ini kan udah mulai masuk tahap new normal nih. Kalau menurut teman-teman semua tuh gimana sih tanggapan teman-teman tentang new normal ini? Gimana tuh? Bukannya masih transisi ya? Emang iya? Ya, masih transmigrasi. Transmigrasi. Nggak enak ya. Halo. Siapa tuh? Rusuh ya. Kalau menurut gue ya kalau menurut gue ya Ki, menurut gue tuh kita ya namanya masa transisi kayak gini masih beradaptasi lah. Iya. Beradaptasi dengan aturan-aturan baru segala macem ya. Gitu lah. Begitu. Mungkin kayak Karina sama aja diem deh mulu, kayak. kenapa sih? Menurut lu gimana Karina? Karina diem mulu nih, sosok masang muka cakep anjir. Tahu lu, Cakep. gua aja tadi Oh, sibuk cakep. nyari angle yang bagus juga. Lu tolong Gimana kamera. aja? Aduh, Cakep itu apa tolong ya? kamera Gua ya. next. Iya, kamera gua bagus coy. Najis. Gua next Karina dulu deh. gimana? Yang lain dulu deh. Lu udah kayak ditanya dosen next. Iya, next dong. Nggak. Gue bingung ngomong apa ya. Kalau menurut gue kita coba Tapi compare sama aja. aja nggak sih sebenarnya? Gimana menurut lu? Nak? Tapi sama aja nggak sih kayak PSBB sama new normal tuh maksudnya selama masih ada COVID kayak gini kayaknya sama aja gitu. Bedanya cuma yang kerja di rumah sekarang kerja di kantor. Tapi kan ada beberapa Iya sih. ada beberapa tahapan yang udah mulai dibuka kan. Iya sih. Kayak, Tapi Kalau di negeri nggak tahu sih. Kalau gue pribadi walaupun masuk new normal, mall udah dibuka, transportasi udah lancar, kayaknya masih ada ketakutan deh buat kayak keluar ke mall atau nongkrong di luar tuh. Kalau gue pribadi sih masih takut ya. Jadi kayak nggak ngerasain aja tuh bedanya namanya PSBB sama new normal tuh kayaknya sama aja gitu. soalnya takut duit habis ya nak, udah habis makin Iya habis ya. bener. Iya, duit udah nggak ada. Terus sekarang masuk new normal bisa ke mall, kan nggak ada duit ya? Nggak ada pemasukan, pengeluaran mulu. Iya, ngeluarin mulu nggak ada yang masuk. Aduh, Kenapa lo langsung ketawa gitu sih, Nak? kalau di negerinya Uncle Sugiono gimana ceng? Ada new normal Uncle gak istilahnya? Ya ada sih, cuman dari sebelum COVID juga ya orang-orang di sini juga budayanya kan nggak terlalu kayak kita gitu loh. Misalkan Apa ya emang bedanya? ngumpul-ngumpul gitu loh. Di sini memang nggak ada orang ngumpul-ngumpul itu. Paling ya satu event doang. Nggak kayak setiap kita nongkrong terus ya kayak inilah di sini memang menjaga kebersihannya emang dari zaman dulunya gitu loh. Kalau kita kan terkenalnya kan kayak salaman gitu, kayak Tosan-tosan. di tangan gitu loh, kan nggak terlalu ini orang-orang kita itu nggak terlalu perhatian gitu sampai situ. Jadi kalau menurut gue sih new normal ini ya ngelahirin budaya baru gitu di apa ya, di sektor kebersihan gitu loh dari penduduk Indonesia itu. Iya sih. Ya oke-oke aja sih. Gue juga oke-oke aja sih. Cuman emang kayak nanti kita kemana-mana harus pakai masker ya nggak sih, ngobrol Iya. sama pakai masker. Iya. Terus Iya sih. Tapi Cuman- gimana orang kitanya aja udah siap atau belum kan nggak tahu juga, bisa nerima atau enggak kan ya tergantung warga negaranya masing-masing. Sebenarnya bukan Anjay. masalah siap deh kayaknya. ada Tapi yang kalau siap misalnya- aja juga nggak siap ya. Maksudnya ini kan bukan buat kepentingan pribadi gitu. Maksudnya kan pakai masker itu kan untuk ngejaga bukan diri kita sendiri tapi orang lain juga gitu. Orang Iya, Indonesia betul. bingung sih, nggak bisa apa ya? Kayaknya kalau misalnya ada satu larangan tuh kayaknya asing aja gitu buat mereka. Kayaknya pengennya dilanggar aja. Ya kan istilahnya tuh peraturan dibuat untuk dilanggar, nah anjay. Iya benar. Kayaknya orang Indonesia tuh penganut sistem itu kayaknya. Tapi nggak semua. Jadi kalau nggak dilanggar tuh kayaknya nggak asik gitu. Gue nggak semua konsepnya kayak gitu tuh sih. nanti di transportasi umum deh. Di transportasi betul. umum kayak kereta gitu loh. Iya. Ya kan? Kan niatnya itu kan biar nanti ada jaga jarak di kereta, tapi kayaknya lambat laun. Nggak Anjay, bisa. lambat laun. Ya Udah kayaknya deh, bakal gua- biasa aja sih. Gue kan udah Nggak mulai bisa masuk. deh kalau pembatasan sosial di transportasi umum tuh kayaknya
susah gitu diterapin di Indonesia karena kan transportasi umumnya itu kan nggak banyak ya di Indonesia. Lebih banyak orangnya daripada transportasinya, jadi nggak efektif gitu kalau menurut gue. Lihat aja yang kemarin-kemarin kasusnya kayak pertama kali kereta diberhentiin kan, maksudnya dikurangin jadwalnya, nggak kena gitu orang Indonesia kan niatnya dikurangin itu biar orang-orang kerja di rumah, nggak pakai transportasi umum. Tapi kan ternyata malah membludak kan, malah desek-desekan yang tadinya harusnya jaga jarak, ini malah deket-deketan. Sama aja bohong sih sebenarnya. Tapi harapan itu tetap ada nih. Iya benar. Sebenarnya kalau Denny dipanggil Denny. Tetap ada. Apa? Denny dipanggil sama maknya. Harapan itu tetap ada gitu loh. Kita sebagai warga yang baik harus mengikuti lah, walaupun namanya juga sekarang kan masa transisi, orang masih beradaptasi lah mungkin. Cuma tadi gue baca juga di berita pagi-pagi kan adalah karena berita juga bilang kan difotoin tuh Jakarta Bogor KRL mulai sudah padat gitu kan, padahal hari pertama pembebasan itu PSBB tidak diberlakukan kan hari pertama tadi kan, orang-orang udah pada masuk kerja gitu kan, ya udah mulai rame, apalagi hari Senin nanti gue juga wah parah banget sih itu kayaknya bakalan. Iya. Tapi kayak dari Senin kemarin sih Tom, jadi kan gue udah mulai 2 minggu nih gue masuk kantor, tapi baru seminggu sekali sih masuknya gantian. Itu tuh kereta parah banget dari Bogor. Iya kan. Ya kayak bakal sama aja sih. Juga. Yang apalagi penting kita bisa jaga dibuka. diri. Nah. Lu naik kereta ya? Bisa diandelin sekarang tuh cuma diri sendiri nggak sih? Iya, gue juga ngandelin Eki sama aja. Cuma jauh juga. Bisa diandelin dia. Eki nggak bisa diandelin. Oh beda ya konteksnya ya? Oh beda ya? Gimana Aceng lo? Gimana Aceng lo yang sendiri? Mau ngandelin siapa sama diri sendiri ya, Ceng? Iya benar. Enjoy. Iya, gimana ya? Kalau menurut gue pribadi, bener kata Ina sih. Ya, apa tuh? Mati. Belum. Enggak lanjut aja dulu. Ketakutan itu selalu ada. Maksudnya dalam hal itu kan si virus ini masih tetap ada ya bareng sama kita. Terus ada gejala PDP, ODP, dan OTG. Nah, gue khawatir itu kita yang aktivitas di luar terus tanpa sadar membawa itu ke rumah dan itu nularin orang rumah. Khawatirnya sih lebih ke situ aja. Jadi kalau untuk safety pribadi masing-masing, gue rasa itu semua dari kita udah pasti bisa lah ya. Nah, misalnya kita nggak tahu nih yang benar-benar sehat tanpa adanya gejala virus ini kan nggak ketahuan, kecuali yaitu ada transisi dari 1 sampai 14 hari itu. Jadi gue rasa normal ini sama kurang efektif sih, apalagi banyak industri kerja juga yang belum bisa pulih kayak gitu. Memang ya mau gimana juga ya, emang bingung sih pemerintah nggak jelas, nggak jelas tuh. Nanti kita tiba-tiba di ini loh sadar tuh. Enggak. Ini sadar. Kayak gitu. Anjay masuk iklan tuh. Ya begitulah new normal ya. Semoga sih kayak gitu. Wah, Ki, gue tuh punya banyak rencana tau Ki, tapi rencana doang nih kayaknya. Rencana doang biasa. Iya biasa kan kita banyak wacana lah. Rencana lo? Ya setelah PSBB sudah tidak diberlakukan gitu kan, terus sekarang new normal, gue pengen banget liburan gitu loh anjir. Tapi harusnya tuh pemerintah ngasih spare waktu, misalnya PSBB sudah tidak diberlakukan tanggal 4 gitu kan misalnya kan. Tanggal 8, kalau sekarang kan tanggal 8 harusnya udah bisa masuk ya. Harusnya tuh kasih waktu seminggu buat orang-orang liburan dulu. Refreshing keluar rumah dulu gitu loh, bukannya jangan langsung masuk kerja langsung tapi dukung kaum muda sih. Tapi kayaknya new normal itu dimasukin ke era new normal tuh buat ekonomi nggak sih maksudnya? Nah itu new normal itu kalau menurut gue lebih memprioritaskan kepentingan beberapa
ini sih sektor ekonomi. Ya, iya, untuk meningkatin ekonomi negara. Iya, sepakat sih gue itu emang kayak maksudnya semua itu ke ekonomi. Maksudnya pemerintah banyak bidang pekerjaan yang terstop karena itu, terus pemasukan ekonomi agak sedikit berkurang, makanya dia punya akses ke pemerintah dan pengen pemerintah membuka akses itu. Terus kayak gitu. Apalagi dengan pemberitaan sekarang ini kayaknya ya emang isu yang beredar sih kayak gitu, bukan karena emang jorok banget sampai jorok tuh. Mohon maaf ya. Ramenya rumah gue. Tapi gue selalu tertarik semenjak awal podcast gue sama Rafli juga sama Tino Penton. Bentar deh, ngomong-ngomong nih, ngomong-ngomong tuh si Karina masih di mute. Bentar dulu, berisik banget, biarin aja dulu. Iya. Gimana Ki lanjut? Iya, maksud gue kan semua negara terdampak pandemi 19 ini kan. Cuman di antara negara-negara yang lain, menurut gue Jepang salah satu yang penanganan lebih cepat gitu. Apalagi dekat juga sama si Tiongkok ini kan, sama Cina. Akhirnya kita bisa belajar dari negara tetangga. Ya kan, penanganan di sana tuh gimana sih gitu. Apalagi udah dibuka kan, Ceng, PSBB. Udah dibuka. Di normal ini maksudnya udah ada nggak sih di sana, terus apa sih yang bisa kita tiru gitu untuk supaya ya bisa ngelakuin aktivitas normal aja kayak gitu. Ini kali apa bedanya Indonesia sama Jepang sampai Indonesia tuh nggak bisa sesukses Jepang gitu penerapan penanganannya. Kalau orang sini sih sama peraturan itu ya bener-bener ini loh, misalkan lu ngelanggar peraturan gitu ya, kayaknya lu rasanya tuh nilai moral lu tuh jatuh banget gitu. Kalau di sini sosial ya, mereka hukum sosialnya kuat ya. Iya, karena kalau di sini orangnya nggak tahan dibully. Kalau orang sini tuh kayak lu lupa sesuatu gitu, misalkan gue janjian nih sama lu 30 menit nih. Cuman 30 menit lewat itu lu pasti bakal ditinggal gitu. Jadi kalau lu main-main dengan waktu di sini, wah nggak bakal bisa ini deh, nggak bakal bisa dipercaya lagi gitu sama kayak sama temen lu atau siapa gitu. Iya. Makanya lu kurangnya Indonesia tuh tertibnya ya. Iya. Yang pertama sih kalau menurut gua, kalau mau ya orang yang siap banget buat new normal itu ya harusnya itu disiplin waktu yang pertama kan. Habis itu kan misalkan kalau dibilang tuh orang sini kegiatan yang kita ulang selama 21 hari tuh bakal jadi kebiasaan kalau kata orang sini gitu. Oh, bagus juga tuh. Iya, katanya sih gitu. Tapi emang kita harus mulai dari kebiasaan dulu sih ya, jadi mulai dulu aja. Iya. Terus kebiasaan ya. Betul Ki. Ibaratnya kan new normal ini ngadirin kebiasaan baru gitu. Emang awalnya juga karena terbiasa, Ceng. Iya. Lama-lama sayang ya? Lama-lama nyaman. Iya, lama-lama sayang, nyaman. Iya loh, nyaman lama sayang. Aduh, jadi kayak gini kita new normal kan awalnya dibiasain dulu, lama-lama nyaman. Ya, transisi dulu, ntar akhirnya nyaman sama new normal. Ya enggak sih? Lama-lama nyaman, lama-lama cinta dah sama new normal. Udah new love nggak boleh, new love. New love nggak boleh, new love. Love gayanya. Wih, kaki lu biasa aja dong. Gak usah kayang gitu sama lu. Seru banget nih orang bahas new love aja. Ya, tapi ya, benar sih kata Aceng kalau menurut gue ya. Kata gue nggak ada benernya, Ki. Iya, menurut lu ya. Tapi kita memulai dulu tuh emang susah, Tom. Ya iya, itu yang kita mulai itu pasti susah. Itu yang nggak kita sepakatin dulu. Jadi ketika udah mulai terus harus menjaga konsistennya itu yang udah mulai susah lagi di tahap itu. Makanya kalau ada. Kalau gampang, yang susah itu konsistennya. Namanya kan kenapa? Ada juga yang mulainya susah, Nak. Apa tuh? Kalau tahu? Iya banyak, maksudnya mulai sesuatu kadang-kadang kan ada malesnya lah, terus bosennya dengan aturan misalnya kayak gitu kan. Terus ada
ketidakinginan kita gitu loh. Itu kan banyak yang bisa menyebabkan tidak mau memulai gitu loh. Kayak gue aja nih, kayak gue sama Eki nih kan ya bikin podcast ini awalnya juga kan iseng-iseng. Terus mau mulai banyak magernya juga kan Ki, banyak pertimbangannya gitu kan Ki. Yang mager tuh lo, gua enggak ya? Waduh, gua doang dong sekarang di sini tersangkanya. Tom. Gue tertarik tadi gue nonton webinar gitu tentang pariwisata sih. Kan berarti salah satu sektor kita itu kan pariwisata ya, pendapatan pajak kita terbesar. Iya. Nah, jadi kita kan sama-sama hobi jalan-jalan nih. Ya maksudnya kita semua punya passion masing-masing, lu jalan-jalan kemana gitu. Nah, gue kalau menurut lo nih sektor pariwisata bisa cepat pulih nggak sih setelah ada pandemi ini? Kalau pariwisata kayaknya lama deh. Tapi ya kalau menurut gue itu kalau misalnya nanti penerbangan udah dibuka semuanya gitu udah normal kembali, gue rasa cepet banget pariwisata kita. Soalnya gak usah mikirin dari luarnya dulu dah, yang bule-bule misalnya berwisata ke Indonesia dulu. Orang pribuminya pun sendiri, orang Indonesia pun sendiri, karena udah dikurung selama beberapa bulan ini, pasti pengen jalan-jalan. Iya, betul. Gue rasa cepet banget itu mah. Tapi masalahnya kapan lah penerbangan itu normal lagi? Nah, itu dia permasalahannya. Kalau di sana gimana Ceng untuk pariwisata Ceng? Di sini sih masih belum normal banget sih, cuman kayak banyak beberapa negara tuh harus ada izin gitu lah kalau mau ke sini gitu. Jadi ada beberapa kayak mungkin sektor kan kayak Vietnam itu kan hubungannya kuat nih sama Jepang karena perdagangan kan. Kalau dia masih bisa masuk kan kayak India terus Italia itu masih agak susah sih izinnya itu. Karena orang sini tuh ibaratnya takut ini loh. Apa ya kalau dibilang tuh takut punah mungkin kalau menurut gue sih. Soalnya kan urus. Apa sih kayak anak kecilnya itu kan sedikit banget di sini kan. Kebanyakan orang tua kan. Ibaratnya kalau ya orang tua di sini kan umur rata-rata kan 80 sampai 100 juga ada. Ya paling kalau kena corona itu kan ya taruhannya nyawa juga kan. Betul. Matanya lebih tinggi ya. Iya, tapi kadang gue sama Cina itu gue heran loh. Kan Cina itu kan terkenal dengan obat tradisional gitu ya. Ibaratnya dia udah kalau masalah obat tuh paling terkenal. Tapi kenapa dia rentan sama virus itu? Yang gue heran tuh di situ. Yang nggak masuk akalnya gitu. Sedangkan pengobatannya dia itu paling terkenal banget kan di dunia itu Cina. Iya, ada yang istilahnya obat Cina gitu kan. Iya. Kalau ngomong itu jadi ingat konspirasi gitu deh. Iya sih emang. Kadang sebenarnya teori konspirasi tuh gimana ya? Bukan sebuah kebetulan sih, tapi ya emang fakta yang digabungin kan. Iya. Tapi kalau konspirasi itu sama cocokologi sama nggak sih? Apa? Cocokologi. Ya, beda. Cocokologi. Maksudnya gitu. Sesuatu. Tapi alat konspirasi itu amat Ki, bikin kan sebagai pengaman juga kan konspirasi. Itu beda ya? Kontrasepsi. Itu kontrasepsi, setan. Receh banget ya, receh. Mikir aja. Goblok. Nah, gue punya pertanyaan nih buat kita semua masing-masing. Kan teori konspirasi kemarin tuh sempat banget heboh gitu kan masalah pandemi ini nih. Nah, kalau dari kalian semua tuh dari pribadi masing-masing menanggapi konspirasi pandemi 19 itu gimana sih? Mungkin dari lu Ceng. Ya kalau konspirasi tuh sebenarnya kayak kemarin kan jeleknya gara-gara si orang itu yang ngomong kan, yang orang nggak berkompetensi ngomong konspirasi, jadi kita kesannya ini orang kenapa sih gitu loh, kayak lagi gangguan jiwa gitu dibilangnya kan. Kalau menurut gue mah konspirasi kan apa ya, ada keuntungan
sama kerugian lah intinya gitu loh kalau konspirasi. Kalau cocokologi kan kita cuman misalkan peristiwa ini dicocokin sama peristiwa A sama B gitu loh sama. Kalau konspirasi itu kan kayak ada, lu lihat aja nih dari wabah ini siapa negara yang paling ngambil banyak keuntungannya itu iya. Menurut gue sih itu konspirasi. Oke. Kalau menurut lu Tom? Tapi lu udah Cing? Lu udah? Hah? Lu udah? Udah segitu dulu. Udah keluar? Itu konspirasi namanya tuh, ada yang keluar. Gue tuh awalnya kalau gue tuh awalnya jadi waktu itu kan emang bulan-bulan Januari itu sebenarnya kan gue temen gue itu gue punya temen yang sekolahnya di Cina tuh, ada temen SMA gue kuliahnya di Cina. Nah terus ya pas bulan Januari itu dia balik ke Indonesia. Cuman belum ada pelarangan terbang segala macam kan. Cuman emang corona tuh udah ada gitu. Terus gue sempet ngobrol bareng sama dia di mana namanya, di tempat kopi gitu, ada di daerah Depok juga gitu kan. Terus gue tanya-tanya, waktu itu di Indonesia belum ada Ki. Gue baru ngebaca satu dari Detik itu juga yang korban yang diduga terkontaminasi anjir. Apa sih terdeteksi apa sih sebutannya, bodo amat lah gitu ya. Terinfeksi. Baru kalau deteksi mah bom kali ya. Nah, itu baru satu orang, terus gue tanya-tanya. Kalau kata dia sih, kan ada tuh dia kan kalau temen gue tuh satu kuliahnya bukan kedokteran, tapi dia bawa temen juga aslinya Jawa mana gitu, gue lupa. Cuman kuliahnya kedokteran juga di Cina. Nah kalau di Cina tuh yang gue tahu dari dia itu menggabungkan antara ilmiah sama kayak tabib apa tuh tradisional. Iya. Di sana masih kayak gitu tuh, masih menerapkan itu. Dan terusnya gue tanya kan tentang corona ini gimana. Nah kalau kata dia sih ngejelasin corona itu sebenarnya emang virus. Jadi tuh di sini kan di bumi ini katanya, di bumi ini itu kan banyak fosil-fosil atau enggak banyak virus-virus yang belum terdeteksi. Nah ini baru nyambung tuh terdeteksi sama kayak gini tuh. Banyak tuh yang virus-virus. Nah ini tuh ada lagi gitu, aktif kembali lah ibaratnya kalau kata dia gitu. Cuman gue karena gue nggak begitu langsung percaya, gue cuman iya aja gitu kan. Sampai akhirnya tiba-tiba salah satu staff gue ngasih buku di grup gitu kan. Bukunya itu The Eye of Darkness kalau nggak salah. Dia itu bukunya tahun berapa? 19 berapa? Dean Koontz tau lu? Dean Koontz ya kalau nggak salah tuh. Dia The Eye of Darkness tentang ada sebuah virus, terus ada nama Wuhan-nya gitu loh. Yang itu loh, yang difilmin itu, yang difilmin tahun 2000. Iya, gue udah lihat. Dokumenter itu kan. Basicnya dari buku itu katanya sih kayak gitu. Gue juga setelah itu sempat nonton Contagionnya kan. Contagion ya, apa sih? Nah itu maksudnya gue di situ mulai itu tuh, mulai kayaknya konspirasi beneran gak sih? Nah terus gue mulai menelusuri kayak sebab akibatnya akun konspirasi segala macam, teori-teori konspirasi. Gue mulai menelusuri itu semuanya, gue baca. Emang ya kadang-kadang baca buku gitu kan emang nambah pengetahuan sih. Ya tergantung lu mau mempercayai teori itu atau enggak gitu kan. Tapi enggaknya lu jadi tahu, oh ternyata tahun sekian ada gitu. Sampai yang ada, tau gak lu Elite Society terus ya 100 tahun sekali, sampai ada yang bilang kan ini acara 100 tahunannya sekali Elite Society. Anjir, gue bilang wah gila. Kita kan belum langsung percaya ya, tapi ternyata pas gue baca artikel-artikelnya gitu, oh tahun 1820 ada ini, terus 1920 ada ini, terus sekarang 2020 ada corona. Kok kayak nyambung gitu loh. Mungkin itu yang dibilang cocok logi kali ya. Bisa cocok logi gitu, Ceng. Iya benar. Cuman terkesannya tuh kayak
kalau gue nggak percaya, emang kayaknya ini nih gitu loh. Tapi kalau percaya kayaknya kayak iya kayak kalau gue nggak percaya tuh, tapi kok nyambung gitu loh. Tapi kok kayak bener gitu kan. Tapi kalau gue percaya juga, masa iya gitu loh. Gue kayak teori konspirasi tuh kayak ya udahlah, kita sekedar tahu aja gitu. Yang jelas menurut gue, ya bukan menurut gue, maksudnya yang jelas COVID ini beneran ada, penyakit ini beneran ada gitu. Nah, antara settingannya kah atau enggaknya kah, itu gue nggak punya akses ke situ lah. Jawaban yang pasti. Iya. Sama berarti mau gue. Keren. Sama-sama aja lu, gue capek ngomong, lu tinggal bilang sama doang. Gue kesel nih, Ki, kalau yang kayak gini. Enggak. Gue udah capek-capek ngomong panjang lebar, terus dia bilang sama. Mungkin karena berarti gue ngomong ya. Entar lu nunggu persilakan, lu nggak boleh ngomong lu. Gue bisa lumut loh. Pelit banget sih MC. Ada, coba gimana? Ngomong tuh gimana? Sebenarnya sama aja sama kakak Pentom, gue tuh pertamanya itu nggak percaya konspirasi karena menurut gue nggak masuk akal gitu, maksudnya masa sih bikin manusia gitu kan, maksudnya masa sih ini pokoknya gue tuh nggak terlalu percaya konspirasi karena gue nggak nemu validnya gitu. Terus sampai gue baca apa ya waktu itu di Twitter ya, pokoknya baca apa gitu di Twitter, terus gue coba cari dia tuh emang ada ilmu apa sih konspirasi apa aja sih tentang COVID ini. Kan yang paling gencar itu kan katanya virus ini buatan manusia katanya. Terus akhirnya gue baca dia tuh artikelnya, gue nonton apa sih evaluasinya mereka. Terus menurut beberapa orang itu kalau konspirasi itu kan ada satu kejadian yang direncanakan oleh beberapa kalangan yang disebut elit apalah gitu, global. Yang nantinya bakal nguntungin mereka. Iya, yang nantinya akan nguntungin mereka kan. Tapi dari semua konspirasi yang gue baca, keuntungan yang katanya mereka dapat itu, gue masih belum yakin gitu loh. Maksudnya, kan kalau misalnya dibilang ada beberapa orang yang diuntungkan, kalau dari pandangan gue ya, secara menyeluruh dari semua negara kan nggak semuanya dapat keuntungan kan. Maksudnya semua negara rugi, walaupun ada beberapa orang yang mungkin kayak misalkan dia tuh dapat untung dari ini, pokoknya gini. Tapi menurut gue masih keuntungan yang katanya didapat sama elit global ini, gue nggak nemu gitu. Maksudnya kayak belum yakin masa sih ini beneran mereka dapat ini, karena nggak kelihatan gitu loh. Makanya gue nggak terlalu percaya konspirasi. Tapi apa yang mereka sampaikan masuk akal. Kayak ini loh, virusnya gini loh, terus ini loh yang direncanakan sama mereka, begini loh prosesnya, masuk akal. Tapi saat udah sampai di ujung, ini loh yang mereka dapat, kayak gue nggak yakin gitu. Kayaknya mereka nggak dapat itu deh dari situasi sekarang gitu. Jadi kayak percaya nggak percaya, kayak konspirasi pintar, tapi hasilnya gue nggak yakin. Oh gitu. Jadi tapi lu berarti belum yakin ya? Lu nggak yakin? Kalau dibilang ngikutin konspirasi, gue bukan penganut kepercayaan konspirasi. Iya, gue bukan penganut teori konspirasi. Bentar, kalau udah bersuami lu pasti pakai dong? Apa nggak langsung aja? Kontrasepsi. Pakai tuh. Sorry. Diulang aja jokesnya yang lain dong. Masa ngambil jokes orang? Karina gimana Karina? Gue masa ngomong, Tom. Hah? Gue masa ngomong. Gak usah ngomong. Lu jadi penonton bayaran di sini. Nampang doang ya di sini ya, numpang terkenal lu ya. Lu jadi penonton bayaran nih. Gue jadi penonton bayaran. Gak usah ngomong gue. Next. Iya, karena menurut gue emang karena nggak percaya teori kontrasepsi. Konspirasi. Karena dia belum pakai kontrasepsi kan? Nggak tahu deh ya. Itu background belakang lu, tanah dalam lu tuh kelihatan tuh. Apa sih? Ki, gue mau nanya Ki sama Aceng Ki. Gimana? Gue mau nanya sama Aceng Ki. Gimana? Ceng, PSBB kan udah kelar, Ceng. Lu nggak ada niatan balik ke Indonesia, Ceng? Ya, gue sih mungkin balik tuh bisa. Cuman balik laginya ini ke sini tuh. Lu belum balik, Ceng? Ibaratnya ke Indonesia kan pasti nunggu karantina juga kan gue.
Ya, 14 hari pasti. Iya, habis dong waktu liburan gue buat karantina doang. Terus gue langsung balik lagi ke sini karantina lagi. Oh, iya. Sibuk karantina doang ya? Iya, makanya habis buat di karantina doang. Lu belum balik, Cing? Emang lu Sebenarnya nggak kangen? banyak. Lu nggak kangen, Cing? Iya Lu pengen nggak sih kangen, Cing? balik. Lu Lu nggak nggak ada kangen rencana lah. mau nikah, Lu Ceng? nggak kangen, Cing? Lu nggak Ya kangen, ada Cing? lah, jangan dibahas di sini kalau masalah nikah mah. Kalau kangen yang ini mah dia bisa dapet di sono deh kayaknya. Lu nggak kangen, Cing? Enggak lah, Lu nggak kangen, kangen Cing? lah. Kangen lah sama negeri sendiri mah. Oh, Keren kangen sama yang lain. Karena berhubung waktu juga udah mau habis nih. Karena Zoom kita pertamax banget. Gue punya satu pertanyaan terakhir sih. Setelah pandemi ini selesai, apa sih hal pertama yang lo bakal lakuin? Mungkin dari Acing, Ceng? Nonton bioskop gue. Karena, entar dulu, lu belum gitu belum mana lu? Lagi lu banyak intronya, males gue. Suaranya ketinggalan, busuk. aduh, gue batuk nih COVID. Lazim lu sembarangan kalau ngomong. Gimana, Ceng? Bercanda ntar gue harus bikin video klarifikasi Kalau lagi. hal yang pengen gue lakuin sih sebenarnya satu sih nonton konser doang sih gue pengennya. Itu doang yang gue pengen lakuin gitu loh. Kalau benar-benar pandemi. Soalnya di sini kan ada kayak konser terbesar gitu. Fuji Rock kan di cancel lagi kan sampai tanggal yang belum ditentukan gitu. Iya, padahal itu acara paling rame banget. Banyak kan konser yang dibatalin. Gue tahu tuh, Ceng. Ada filmnya tuh, Ceng. Sampai ada kemarin berita itu nggak lo, pegulat Jepang itu meninggal udah nggak bulat lagi. Kagak pegulat, bukan pegulat. Oh. Dia tuh darah Indonesia Jepang. Dia meninggal sih gara-garanya itu yang gue bilang itu bullying gitu. Ya Allah, turut berduka ya, Ceng. Beritanya tuh sampai ini banget di sini. Jadi emang karena bullying gimana? Bullying itu bunuh diri karena dibully. Dibully. Makanya orang sini tuh nggak bisa kalau diceng-cengin lah kayak kita gitu. Mentalnya nggak kayak orang kita lah dicengin. Kalau di sini nggak bisa. Gue belum bisa tuh, Ceng, tinggal di sana, Ceng. Waktu sih itu jam karet itu lemes mulut gue, Ceng. Bakar lu. Lemes mulut gue, bercanda. Pertanyaannya Eki dong kita jawab, kasihan dia tahu. Udah nanya gitu udah jawab. Kasihan. Lu tahu nggak gue dimu tahu Meki? Parah banget. Kalau lu tuh gimana deh? Lu mau apa hal yang pertama lo lakuin setelah pandemi ini selesai? Gue jelas ngajak lu dan lain-lain teman-teman kita, teman kosan kita buat ke Batu Karas. Yoi. Buat apa tuh? Karena gue kesel banget waktu kita pengen ke Batu Karas itu. Weh, Batu Karas yuk, ayo ada apaan? Itu loh, sungainya itu warnanya hijau. Itu enak kita bisa ngeliat Green Canyon. Terus pemandangannya itu daerah mana, Tom? Daerah itu, Ceng. Apa sih namanya? Pangandaran. Oh. Terus pas kita nyampe ke sono, berangkatnya sih adem ayem. Nyampe daerah Jawa hujan. Nyampe sono kalinya butak buat, Ceng, coklat, Ceng. Parah. Zong dong. Gak jadi lihat beritanya dong gue. Iya, parah. Akhirnya gue main kayak sama Eki. Mending gak kalau main kayak kalinya bening gitu kan ya. Itu kan kalau di foto-foto kan kalinya bening banget. Kalau ini mah enggak. Kalinya tuh kalinya ngapa? Emak gua kayak kesurupan sih lo. Gue pikir kesurupan tadi. Tante sehat-sehat ya. Kena telu lu ya. Iya, ada nyokap gua barusan, sorry Bray. Gak apa-apa ya. Berarti lu dendam gua. Pengen ini ya, pengen jalan-jalan sama teman-teman ya. Pengen liburan lu, Ki. Parah. Iya. Pertama sama teman-teman dulu, sekarang kan yang bisa diajak jalan sama gue teman-teman doang. Jangan sedih gitu dong. Ya, kenapa nih? Jangan jadi di jalan kasih gitu dong acaranya. Enggak. Gue pengen jalan-jalan sama temen sih. Oke. Kalau lo Karina, gimana Kar? Lo mau ngapain pertama setelah pandemi ini? Ya kali lo mau diem puasa ngomong. Gue pengen
Iya nih, iya nggak gue gini, apa ya? Gue mau kemana ya? Kar, muka lu full apa, Kar? Apa sih? Tuh. Nah, iya lu kayak main Bigo dah. Gue Gini mau... dulu. Buka dikit ya, Kak. Iya. Gue bingung. Gue mau, apa ya, standar sih. Gue pengen naik gunung sih sebenarnya. Iya. Kode, Ki. Udah itu doang. Naik gunung berarti ya. Sama sih gue juga naik gunung. Oh, kalau lu, bareng dong. Kalau lu, Ki gimana Ki? Kalau gue nanya sendiri ya. Iya, kesian nih operatornya. Gue aja dah, gue yang nanya dah. Kalau lu gimana Ki? Enggak, gue mau nanya Ina. Kalau lu gimana? Hah? Kalau lu hal pertama kali yang lo lakuin setelah pandemi ini selesai apa? Gue mah yang pasti nonton film di bioskop udah. Percaya banget. Gue udah lama banget nonton di bioskop. Sendiri sama siapa? Sendiri. Siapa ya? Enggak lah, gue gak pernah nonton sendiri. Ntar sama gue aja, Nak. Kita pesen bangku A1, A2, Nak. Emang depan banget dong, gak banget sih nonton depan A. Enjoy. Aku di depan A, apa yang di ujung, Nak? Gue nonton bioskop aja. Yang paling atas. Nonton bioskop ya? Gue mancing-mancingan. Oh iya, saya kode ya. Kalau gue sih... Kalau dengerin podcast kan? Iya, bisa aja lu, Nak. Gue Siki. Kalau gue sih... Lu apa, Ki? Lu nanya mulu, Ki. Lu apa, Ki? Kalau gue sama kayak Karina, kayak mau naik gunung juga. Karena... main aja lu biar bisa banget. Ikut-ikutin aja sih. Enggak, karena emang kita kan berlima ini sering naik gunung bareng. Woi, gua enggak ya. Sama Phantom. Gue gak pernah naik sama Phantom ya. Jangan naik sama gua, gila lu. Masa naik sama gua? Bahaya dong. Naik apaan emang lu? Gua kalau tahu lu. Sama Aceng pernah naik bareng, sama Karina pernah naik bareng, sama Ina pernah naik bareng. Jadi menurut gue ya naik gunung bareng sih sama teman-teman dekat itu sih hal yang pengen buat gue lakuin setelah pandemi selesai. Bertangan banget. Berarti ya Ki. Ya, Ki, itu masuk list kedua gue dah, Ki. Demi lu, Ki. Ya dong. Pertama Batu Karas, kedua naik gunung. Nggak penting gunungnya kemana, cuma yang penting tuh menara aja, Ki, sama menara, teman. Ki. Nggak penting naik gunung kemana, yang penting tuh bareng teman-temannya itu. Itu aja. Sama siapa aja? Gue ada saran sih, Gunung Munara, Ki. Gunung Kembar. Aceng apa Aceng? Tadi udah kan. Udah pertama Phantom. Konser lah, konser itu. Oh iya. Fokus dong, fokus. Nonton Dia kan habis konser di kesurupan Indonesia tadi. banyak banget kan yang Aceng kan nonton bokep. Gak usah nunggu pandemi selesai dong kalau gitu. Iya. Hari-hari aja. Hari-hari barangan banget loh. Perasaan gue. Tapi makasih banget sih gitu udah teman-teman udah mau sharing di sini dari ngalor ngidul ngobrolnya sampai akhir tetap ngalor ngidul. Ya gue berharap kita semua cepat bisa ngelewatin masa new normal ini. Sehat-sehat buat kalian semua. Lancarkan segala aktivitasnya. Amin. Ya, pokoknya, Amin ya Allah. Amin. Apa yang baik diambil, yang buruknya diambil. Yang buruknya jangan balikin diambil. ke lu. Pokoknya terserah deh lu mau ambil apa aja. Banyak banget. Terserah deh lu mau ambil apa enggak, yang penting lu dengerin aja. Yang baik buat gua, yang jelek buat lu aja. Iya. Karena berhubung udah malam juga karena kita punya perbedaan waktu sama Aceng, udah jam 12 di sana. Makasih buat teman-teman yang udah dengerin sampai habis. Jangan di-skip, ntar lucunya hilang. Iya. Beda emang dinocan. Beda konten tuh. Udah ada akun. Tapi menutup kemungkinan kita bisa bikin yang kedua nantinya dengan tema pembahasan yang seru lagi. Yang pasti ngobrol ngalor ngidul dan ngobrol. Yoi. Makasih buat ada satu lagi Ki. Satu lagi Ki. Berarti lu lobet tuh. Dulu tuh. Ya, sama-sama. Makasih Denny, makasih Karina, makasih Ina. Ngomong-ngomong. Iya, makasih Bude, makasih.
Makasih Karina, makasih Ina, makasih Aceng. Sama-sama. Sehat-sehat.